Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan ini setiap orang pasti pernah mengalami musibah, baik skala kecil maupun skala besar. Tidak disangka-sangka semua datang silih berganti, seperti ombak di lautan yang bisa menerpa siapa saja. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang putus asa karena tidak tahan menghadapi satu musibah, sehingga tidak sedikit dari mereka menempuh jalan kesesatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah, sesungguhnya musibah yang datang bukan tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjolimi hambanya, kecuali hambanya itu sendiri yang menjolimi dirinya. Terkadang musibah itu bisa berupa ujian yang datang dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, dengan tujuan untuk mengukur seberapa kuat keimanannya. Setiap ujian yang diberikan tentu tidak akan melebihi kekuatan hamba-hambanya. Bila imannya betul-betul teguh, pasti akan mampu menghadapinya, bahkan bisa meningkatkan kualitas keimanannya. Ada kalanya musibah datang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang melakukan dosa atau kemaksiatan, baik itu mungkin kemaksiatan yang disengaja atau karena lupa atau karena tergoda hawa nafsu. Peringatan itu bertujuan agar dia menyadari kesalahannya, kemudian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah yang diberikan juga akan sesuai dengan kadar dosa dan kesalahan. Hanya saja manusia banyak yang kurang menyadari akan peringatan tersebut, sehingga terkadang tidak sedikit orang mudah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan dan lain-lainnya. Padahal yang sebenarnya apa yang telah menimpa dirinya akibat ulahnya sendiri. Disinilah pentingnya arti kejujuran dan kesadaran diri. Mengakui semua kesalahan yang pernah diperbuat, bukan malah menutupinya, apalagi mengkambing hitamkan orang lain. Karena dengan adanya kesadaran yang tinggi, seseorang akan menemukan jalannya kembali dan mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi. Sebenarnya musibah yang berupa peringatan itu semua adalah bentuk kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita semua, dengan tujuan agar kita tidak terlalu jauh melakukan kesalahan. Yang ibarat orang tersesat, ia diberi rambu-rambu agar tidak salah jalan. Apa jadinya manakala Allah sudah tidak peduli lagi kepada kita? Tentu kesalahan akan semakin besar dan semakin tidak disadari. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada pula musibah yang datang merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi orang-orang yang menentang dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manusia semacam ini memang sudah tidak bisa lagi diperingatkan, sementara kesalahan dan dosa-dosanya sudah sangat kelewatan sehingga mampu membuat Allah murka. Dan jika azab turun, maka semua akan tertimpa, baik yang durhaka maupun yang beribadah atau yang beriman. Azab yang diberikan juga sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menzolimi hambanya. Jika terjadi bencana alam, itu juga karena ulah manusia sendiri yang tidak pernah memperhatikan keseimbangan alam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran di surah Ar-Rum ayat ke-41, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari ketiga bentuk musibah tersebut apabila sudah ditimpakan, maka tidak ada satupun orang yang mampu menghindarinya. Tidak ada satu kekuatan manapun yang mampu menolak apa yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa menerima dari akibat perbuatannya sendiri. Kita bisa melihat bukti bagaimana negara Jepang di tahun 1995. Negara tersebut terkena bencana gempa bumi yang menghancurkan sebagian negara tersebut. Jepang kemudian membuat konstruksi bangunan yang menurutnya tahan gempa. Tapi apa yang terjadi? 5 tahun kemudian negara Jepang dilanda bencana yang lebih besar, lebih parah daripada sebelumnya. Di negara kita juga tidak jauh beda, di mana bencana datang silih berganti hingga membuat para petinggi negara ini tidak bisa berbuat. Mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Yang paling menyedihkan adalah begitu banyak bencana yang melanda, namun belum juga membuat kita semua sadar untuk kembali ke jalan Allah, menyesali semua kesalahan dan mengambil hikmahnya, kemudian menata kembali dengan sebaik-baiknya. Yang terjadi malah sebaliknya, kemaksiatan semakin merajalela. Bencana yang melanda dianggap sesuatu yang biasa dan hanya bagian dari proses pergeseran alam. Padahal seandainya kita mau merubah sedikit saja keluar dari kemaksiatan, Allah sudah pasti akan memaafkan kita semua. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua dengan sabda beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Hai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara. Jika kamu ditimpa 5 perkara tersebut, maka mohon perlindunganlah kepada Allah agar kamu tidak mendapatinya. Adapun perkara yang pertama, perbuatan keji seperti bakhil, zina, minum khamar, judi, merampok, dan lainnya. Semua tidaklah dilakukan pada suatu masyarakat dengan terang-terangan,
kecuali akan tersebar wabah penyakit taun dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang dahulu yang telah lewat. Dan peringatan Rasulullah yang kedua, orang-orang tidak mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik kehidupan susah dan kezoliman pemerintah. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita, orang-orang tidak menahan zakat hartanya, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan. Yang keempat, orang-orang tidak membatalkan perjanjian kepada Allah dan perjanjian kepada Rasul-Nya, kecuali Allah akan menjadikan musuh dari selain mereka, yaitu orang-orang kafir yang menguasai mereka dan merampas sebagian yang ada di tangan mereka. Dan yang kelima, selama pemimpin baik itu pemimpin negara atau masyarakat tidak menghukumi dengan kitab Allah dan memilih-milih sebahagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita hendaknya dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari segala macam musibah dalam hidup ini. Hendaknya kita bisa bersabar ketika menerima musibah serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita harus pandai bersyukur kepada Allah apabila musibah dan mara bahaya telah berlalu dan dijauhkan dari kita. Dengan menyadari hakikat sebenarnya apa hikmah di balik musibah, maka kita diharapkan memiliki cara pandang yang benar tentang musibah yang ada, sehingga dapat mengantarkan kita pada keyakinan dan sikap yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk meyakini bahwa semuanya datang dari Allah, itu wajib harus kita tanamkan dalam keyakinan kita, sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran surah Al-Hadid ayat 22. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda di hadis yang diriwayatkan Tirmizi, ketahuilah sesungguhnya apabila umat ini seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada mereka, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Dan apabila mereka berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan mampu menimpakan
kemudorotan kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan meyakini bahwa semua itu adalah dari Allah Azza wa Jalla, maka seorang mukmin akan mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Meyakini bahwa di dalamnya pasti terkandung hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Seorang mukmin tidak akan menjadi stres dan putus asa dengan adanya musibah yang menimpanya, karena dia yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang mau mendekatkan diri kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, menyadari bahwa apa yang telah terjadi akibat dari dosa dan kesalahan kita sendiri, lalu mengakui dengan ketulusan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surah Al-A'raf ayat 23, Allah mengatakan, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Kaum muslimin rahimakumullah mengambil pelajaran atas musibah yang terjadi dengan terus introspeksi diri terhadap kesalahan yang pernah kita perbuat, lalu berjanji dalam hati tidak akan mengulangi kesalahan atau mengulangi kesalahan yang pernah kita perbuat. Musibah yang berupa ujian adalah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Tentu banyak hikmah dan berkah di balik ujian yang diberikan. Setiap musibah ditimpakan jika dihadapi dengan sabar dan tawakal, maka akan mampu menghapus segala dosa yang telah lewat, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan Bukhari, yang artinya, tidaklah musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah akan menghapus dosanya, sekalipun musibah itu hanya tertusuk duri. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebagian umat terdahulu yang soleh berkata, kalaulah bukan karena musibah yang menimpa, pastilah kita memasuki negeri akhirat sebagai orang-orang yang pailit. Orang mukmin tidak akan pernah lepas dari musibah. Semakin tinggi iman, semakin besar pula kadar ujiannya. Ibnu Qayyim al-Jauzi berkata, orang yang ditimpa ujian dan hendak membebaskan diri darinya, hendaklah menganggap bahwa ujian itu lebih mudah dari apa yang mudah. Selanjutnya hendaklah membayangkan pahala yang akan diterima dan menduga akan turunnya ujian yang lebih besar. Perlu diketahui bahwa lamanya waktu ujian itu seperti tamu yang berkunjung. Untuk itu, penuhilah secepatnya apa yang ia butuhkan, agar ujian cepat berlalu dan akan datang kenikmatan, pujian serta kabar gembira kelak di hari pertemuan melalui pujian sang tamu. Sikap yang seharusnya diambil oleh seorang mukmin di dalam menghadapi kesusahan adalah meniti setiap detik, mencermati apa yang telah terjadi di dalam jiwanya, dan menguntit segala gerakan organ tubuh yang didasari oleh kekhawatiran, kalau lisan salah mengucap atau dari hati keluar ketidakpuasan.
Dengan sikap demikian, seolah-olah fajar imbalan telah menyingsing, malam ujian telah berlalu. Sang pengembara pun melepaskan kegembiraan hatinya karena pekatnya malam telah sirna. Terbitlah mentari balasan dan sampailah si pengembara ke rumah keselamatan. Kaum muslimin rahimahullah, kita sebagai seorang mukmin haruslah selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah dan mengambil manfaat dari semua musibah. Kita harus yakin bahwa semuanya tentu membawa hikmah bagi kita semua. Meskipun kita tidak mengetahui saat itu, tapi suatu saat rahasia Allah akan terungkap. Kita tidak tahu apa yang telah direncanakan Allah, tapi kita tetap memohon agar tetap diberikan yang terbaik. Terkadang tanpa kita sadari, musibah yang menimpa bisa bermanfaat bagi yang lain, seperti ungkapan berikut ini. Musibah bagi sekelompok orang itu ternyata faedah bagi kelompok yang lain. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga bersabda mengungkap rasa herannya. Rasulullah bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Aku heran ketentuan Allah kepada orang mukmin. Qadha itu semuanya menjadikan baik bagi orang mukmin. Takdir yang nampaknya menyusahkan tetapi akhirnya justru menyenangkan." Hadis riwayat Ahmad. Mengapa demikian? Jawabannya karena orang mukmin ketika menerima musibah selalu bersabar dan tawakal, ikhlas dan ridho, sehingga menjadi kifarat dan penembus atas dosa dan kesalahannya. Sudah tentu Allah akan mengganti dengan anugerah yang lebih besar. Kaum muslimin rahimahullah, inilah satu tausiah yang bisa saya sampaikan bab musibah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, umur yang barokah. Semoga juga Allah agar selalu memberikan kebaikan, memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.